Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fira Oktaviana dengan NIM 202205010241. Jadi video ini dibuat sebagai tugas final mata kuliah analisis pembiayaan bank syariah. Nah, langsung saja ke presentasinya, ada 5 topik yang akan saya bahas. Oke, yang pertama itu penentuan nisbah dan profit margin dalam pembiayaan syariah. Nisbah dalam pembiayaan syariah adalah rasio atau presentasi pembagian keuntungan yang disepakati antara sahibul mal dan mudharib. Nisbah digunakan dalam kontrak bagi hasil seperti mudharabah dan juga musyarakah. Profit margin dalam pembiayaan syariah merujuk pada keuntungan yang ditetapkan sebagai tambahan dari harga pokok dalam transaksi jual beli dan sewa menyewa. Digunakan dalam akad murabahah dan juga ijarah. Adapun jenis-jenis rasio keuntungan atau nisbah, yang pertama itu nisbah likuiditas, yang kedua nisbah profitabilitas, yang ketiga nisbah efisiensi, yang keempat nisbah solvabilitas, yang kelima nisbah utang, yang keenam nisbah penilaian, yang ketujuh nisbah pasar, dan yang terakhir nisbah operasional. Metode bagi hasil yang digunakan ada dua, yaitu profit sharing dan juga revenue sharing. Profit sharing adalah pembagian keuntungan bersih setelah biaya dan utang dibayar kepada pemegang saham dan anggota lain. Revenue sharing adalah pembagian pendapatan kotor sebelum potongan biaya operasional antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proyek atau sumber pendapatan. Materi yang kedua, manajemen proses, dokumentasi, dan pengawasan pembiayaan di bank syariah. Manajemen proses adalah pendekatan sistematis untuk merancang, melaksanakan, dan memantau serangkaian kegiatan yang menghasilkan produk atau layanan, meliputi pengumpulan data dan verifikasi, analisis dan persatuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan, penguasaan pembiayaan, dan juga pembinaan pembiayaan. Untuk dokumentasi dalam bank syariah ini mencakup dokumen yang diperlukan untuk mengatur, memfasilitasi, dan memverifikasi setiap transaksi aktivitas yang melibatkan pembiayaan syariah. Jenis-jenis dokumen penyaluran dana bank syariah itu, yang pertama itu sebelum penyaluran dana ada surat permohonan pembiayaan, ada analisis kelayakan syariah, dan juga ada perjanjian pembiayaan syariah. Setelah penyaluran dana ada bukti penyerahan dana, ada laporan realisasi pembiayaan, dan yang terakhir monitoring dan evaluasi syariah. Ada juga dokumen pendukung seperti identitas nasabah, surat-surat jaminan, laporan keuangan, dan dokumen lainnya. Jenis pembiayaan ada dua, yaitu menurut tujuan dan juga menurut jangka waktu. Menurut tujuan ada untuk investasi dan juga modal kerja. Menurut waktu ada jangka pendek, menengah, dan juga panjang. Pengawasan penyaluran dana itu ada prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu mengandung unsur pencegahan dini terhadap kerugian pembiayaan. Yang kedua, pengawasan rutin melekat pada setiap pelaksanaan pemberian pembiayaan. Yang ketiga, audit internal terhadap semua aspek pembiayaan. Materi yang ketiga, kebijakan dan teknik pembiayaan di bank syariah. Kebijakan umum di bank syariah yaitu untuk pemilihan atau penentuan sektor-sektor yang ditetapkan secara bersama oleh Dewan Komisaris, Direksi, serta Dewan Pengawas Syariah, baik mengenai jenis maupun besar nominalnya, sehingga pemilihannya dapat mematuhi aspek syariah di samping aspek ekonomi. Sektor-sektor yang dimaksud seperti golongan nasabah. Nasabah yang dimaksud adalah wholesale dan juga retail. Kemudian ada valuta. Yang ketiga ada penggunaannya ini meliputi modal kerja, investasi, dan konsumtif. Yang keempat ada skala prioritas seperti program pemerintah dan juga pembiayaan komersil. Yang kelima ada sektoral. Nah, ada 9 sektor yang dimaksud. Kemudian ada jenis pembiayaan. Jenis pembiayaannya meliputi musyarakah, mudharabah, salam istisna, dan juga ijarah. Materi yang keempat, analisis kelayakan pembiayaan bank syariah. Nah, ini adalah proses yang dilakukan bank syariah untuk menilai kelayakan suatu permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Tujuannya untuk memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan dan kemauan untuk melunasi kewajibannya secara tertib, baik pokok pembiayaan dan bagi hasil maupun sesuai dengan akad yang telah disepakati. Metode analisis kelayakan pembiayaan syariah ini antara lain analisis 5C, yaitu karakter, capacity atau kemampuan, kapital atau modal, kolateral atau jaminan, condition. Kemudian ditambah 1C, yaitu constraint, artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Kemudian materi yang terakhir adalah pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah.
Pengawasan dan penanganan pembiayaan bank syariah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah untuk memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan kepada nasabah berjalan sesuai dengan akad yang disepakati untuk meminimalisir risiko pembiayaan. Tujuannya untuk melindungi hak bank syariah dan nasabah, untuk meningkatkan kualitas pembiayaan, dan juga untuk menjaga stabilitas sistem keuangan syariah. Pengawasan dan penanganan bank syariah umumnya dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pada tahap pra-pembiayaan, pada tahap pembiayaan, dan juga pada tahap pasca pembiayaan. Jika nasabah mengalami kesulitan untuk melunasi kewajibannya, bank syariah akan melakukan beberapa langkah kepada nasabah, antara lain rekonstruksi pembiayaan, kemudian pemberian konseling, yang kemudian ada penjualan aset, dan juga penagihan jika nasabah tetap tidak dapat menyelesaikan kewajibannya. Maka penagihan melalui jalur hukum. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kelebihan dan juga ada salah kata. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.